يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جامعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد تجرس لله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم محمد ثابت الميثاق حافظه محمد طيب الأخلاق والشيم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد رويت بالنور طينته محمد لم يزال نورا من القدم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد حكيم بالعلم والحكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد دينه حق ندين به محمد مجملا حقا على عالمية بلغ مقاصدنا يا رب واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ذكره روح لأنفسنا
Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Allahumma amin. Masih kita terus diajari, kita rupiah oleh Imam Ghazali untuk melakukan amalan-amalan yang baik sehingga kehidupan kita bernilai tinggi di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sabah kalah, tidak seperti orang-orang yang tidak ada nilai amal ibadah mereka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitahukan kepada kita dengan kita hendaknya dan mengikuti para sahabat sehingga mereka benar-benar memanfaatkan setiap detik setiap waktunya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, kesibukan pekerjaan apa yang kita miliki sehingga kita tidak harus berbuat kita berbuat. Seorang yang bekerja dalam bidang apapun sebetulnya bisa dapat berpikir kepada Allah. Kenapa tidak? Rasulullah SAW sudah mengajarkan kita. Rasulullah mengatakan kepada kita bahasanya orang yang di surga itu masih berikhlas. Ada yang menyesal. Orang sudah masuk surga itu sudah nikmat. Segala macam kenikmatan mereka dapatkan. Segala macam kedapatan yang hakiki yang kekal, bukan seperti kita rasakan sekarang ini tidak kekal. Kenikmatan yang kita rasakan sekarang ini tidak kekal. Nikmat kemungkinan nikmat itu yang hilang. Atau kita tidak bisa menikmati terus. Tak lebih sakit, tak rusak, berkurang mata kita dengan makan dengan baik. Kita bisa merasakan kenikmatan memakan bermacam-macam zat sedangkan kita ada di dalam Allah. Antara dua, kemungkinan kita punya mata tetap baik, tapi yang kita pandang itu berubah. Mana? Adalah yang tertentu. Atau sebaliknya suatu itu memang tetap dia tidak berubah, apa juga yang tertentu. Begitupun telinga, begitupun lisan. Kelihatan makanan itu rasanya. Ketika orang sudah mulai bisa menambah Pokok giginya saja 2 sampai. Itu rasa lezat makan udah mulai berkurang. begitulah kenikmatan yang luar biasa. Ini nikmat yang kita rasakan dari ini nikmat yang kita hakiki yang akan hilang. Jelas yang kita rasakan seperti yang beberapa kenikmatan yang tidak hakiki yang ada orang-orang yang di sekitar kita. Mereka yang memiliki kita, memuliakan orang, diagungkan orang, dan orang yang fasilitas, orang yang punya duit banyak, bisa itu segala macam dia miliki. Tapi ketika dia wafat meninggal dunia, semua itu tidak ada yang dibawa, tidak ada yang dibawa, ditinggal semua, tidak ada yang dibawa. Walaupun anak sendiri, istri sendiri pun tetap ditinggalkan. Tapi yang hakiki amal-amal soleh kita, amal-amal yang harus buat menyambutkan di akhirat itu. Ada orang-orang yang menyesal. Menyesal kenapa? Rasulullah Mengatakan dalam sebuah hadisnya, ma yatamassara ahlul jannati jannah illa sa'atan tamurru bi ghairi dzikrillah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada suatu penyesalan bagi orang-orang ahli surga kecuali yang mereka sesali adalah waktu-waktu yang terlewatkan tanpa diingat. Waktu-waktu terlewatkan tanpa diingat Allah. Ini yang membuat penyesalan bagi mereka. Kenapa, Pak? Kenapa ahlian hadir rahmat? Allah tidak akan tahu seandainya kita sekarang sebelum meninggal Allah orang seorang meninggal selesai. Dia dapatkan apa yang dia dapatkan dari amalnya. Kalau seandainya saja dia diberi kesempatan oleh Allah hidup 1 detik, dengan 1 detik dia bisa mengucapkan subhanallah, lalu kembali dimatikan Allah, kedudukannya akan meningkat, lebih tinggi, lebih agung di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gimana kalau orang diunjuk Allah, diberikan oleh Allah lebih banyak lagi kesempatan untuk berzikir, untuk berbuat baik. Kalau diberikan Allah kesempatan hidup lagi 10 menit, dia bisa melakukan salat 2 rakaat. Oh subhanallah. Dia dimatikan Allah, apakah dia akan kembali kepada posisi yang tadi yang harusnya dia dapatkan? La, wallah. Dia akan naik jauh lebih tinggi lagi. Nah, di sini Rasul mengatakan tidak ada satu penyesalan pada diri orang-orang yang ada di surga Allah kecuali waktu-waktu yang mereka lewatkan tanpa ingat, tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saran bagaimana untuk kita menjadikan suatu standar saja, bahwasanya setiap amal kita itu akan menjadikan kita berbeda kedudukan dengan orang lain. Hadirin, kita masuk surga itu bukan amalan kita, tapi amalan
bedanya yaitu amalan-amalan kita lakukan perbedaan niat saja. Ketika kita hadir ke majelis, ada yang orang hadir majelis sekedar dia pengen nambah ilmu, dia dapatkan itu Pak. Ada orang yang pengen nambah ilmu, pengen dengarkan mungkin ada ayat Quran atau hadis yang diucapkan, pengen nambahin keimanan, pengen silaturahmi, pengen apalagi diniatkan nah, ini semua nih nikmat, niat-niat yang banyak semakin banyak pada kita. Amal kita sama Pak, semua kita hadir di sini, duduk di sini, tapi perbedaan kita ada 3. Membedakan kita mendapatkan kedudukan atau pahala dari Allah dengan 3 sebab. Pertama, niat kita. Itu Pak, pertama. Yang kedua, adab kita, sikap kita ketika kita berzikir, ketika kita menghadiri majelis taklim, ketika kita melakukan suatu ibadah. Yang ketiga, yang terpenting juga, yaitu keikhlasan kita masing-masing. Semakin ikhlas kita melakukan suatu amal, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan banyak dikitnya amal, tapi keikhlasan amal itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat sunnah 2 rakaat fajar. Ketika kita salat subuh, disunahkan melakukan 2 rakaat sebelum fajar, yang mana fadilahnya sangat luar biasa. Rasulullah mengatakan rakaat fajar khairun minad dunya wa ma fiha. Salat sunnah sebelum fajar itu lebih afdal di mata Allah daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Baru salat sunnahnya Pak. Bagaimana dengan salat? Banyak sunnah-sunnah Rasulullah. Sunnah yang sepele itu kadang-kadang nilainya luar biasa. Masalah mengenai takbiratul ihram bersama imam. Takbiratul ihram bersama imam, Pak. Kita belum ngomong masalah fadilah salat berjamaah. Belum ngomong fadilah daripada orang yang dapat 1 rakaat atau 2 rakaat, 3 rakaat, 4 rakaat. Ini takbiratul ihram bersama imam. Disunnahkan, merupakan sunnah nabawi, dan bahkan ini merupakan sofwatus sholah. Di kulli syai' sofwah, kata Rasulullah. Segala sesuatu itu ada intisarinya. Intisari daripada salat yaitu takbiratul ihram bersama imam. Artinya orang ini salat berjamaah. Dia salat bersama imam, imam mengangkat takbir Allahu Akbar, dia langsung Allahu Akbar. Ini pahalanya luar biasa. Diceritakan pernah datang seorang kepada Rasulullah, seorang badui. Dia punya ternak ba'ir itu 400 ekor digiring sama dia. Dia punya hamba sahaya 40 orang sama dia. Dia datang menghadap Rasulullah dalam raut muka yang menyedihkan, sedih, kayak terpukul dengan suatu musibah besar. Lalu Rasulullah nanya, kenapa engkau bersedih wahai sahabatku, kata Rasulullah. Lalu dia cerita, Masya Allah, cerita panjang lebar kesedihannya ini macam-macam. Rasulullah, subhanallah, kata Rasulullah, aku kira yang membuat engkau sedih ini, engkau tadi sholat terlepas takbiratul ihram sama imam. Dia cerita tentang ada hartanya yang hilang, kambingnya hilang sekian, musibah ini, musibah itu, musibah macam-macam musibahnya. Rasulullah bilang, aku kira engkau ini sedih tadi gara-gara terlambat takbiratul ihram sama imam. Kaget nih sahabat, dia sudah cerita musibahnya besar. Kata Rasulullah, takbiratul ihram terlambat dari takbiratul ihram imam itu lebih besar. Ya Rasulullah, kata sahabat ini, apa terlambat takbiratul ihram itu lebih besar musibah daripada kehilangan yang aku rasakan ini?
Kata Rasulullah, wallah, kata Rasulullah, demi Allah, terlambat takbiratul ihram bersama imam dalam salat berjamaah itu lebih besar daripada musibah kalau kau kehilangan sedunia ini berisi onta. Kalau kau kehilangan onta sedunia milik kau, hilang, itu terlambat takbiratul ihram bersama imam dalam salat berjamaah lebih besar musibahnya, kata Rasulullah. Makanya indallah, benarlah saudara Rasulullah. Banyak sekali hadis Rasulullah yang mengatakan demikian. Yang mengatakan demikian. Di antaranya Rasulullah mengatakan, "Lau kana dunia," kalau seandainya dunia ini diberi harga bernilai di mata Allah seperti sayapnya lalat atau sayapnya nyamuk, seandainya bernilai di mata Allah dunia ini seperti sayapnya nyamuk, orang kafir nggak bakalan dikasih minum sama Allah. Tapi kita lihat orang kafir dikasih minum nggak? Oh, kasih minum, kasih makan apa? Karena tidak ada nilai sama sekali di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau ditanya kenapa kita tahu macam-macam fadilah seperti ini, tapi kenapa kita kok tidak tergerak? Masih kita maaf-maaf ya, saya sendiri yang berbicara di sini masih kadang-kadang mengutamakan dunia kita daripada urusan akhirat. Tahu fadilah sunnah ini kadang-kadang berat melakukannya. Kenapa? Memang semua ini tidak nampak dengan mata, Pak. Tapi kalau urusan dunia, Bapak berdagang dengan cara sistem ini langsung dapat meningkat, kelihatan hasilnya. Semenjak aku ikut sistem begini dagang, subhanallah, nambah laris. Semenjak aku bikin reklame di koran itu, nambah laris, kelihatan langsung. Ya, kayak juga kita lemes, ada iklan di TV kah di manakah, atau orang sales datangnya menawarkan obat. Ini obat bisa menyegarkan. Pas kita coba langsung segar, langsung cinta, Pak, dengan obat tersebut. Kenapa? Langsung dirasakan. Nah, disinilah letak keimanan kita kepada Allah. Letak keimanan kita kepada Allah, percaya enggak dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semakin kuat percayanya kita, lalu kita berusaha, itulah orang-orang yang beruntung. Bukan cuma percaya tanpa usaha, itu juga salah. Percaya dan dia berusaha, dia akan diberikan Allah. Allah, kita semua nanti akan menyesal. Seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhu diceritakan ketika dia hendak meninggal dunia. Ketika dia hendak meninggal dunia dalam keadaan sekarat, Pak. Sahabat yang lain yang hadir ketika di dalam sekarat itu menyaksikan dia ngomong begini, kalau diartikan maksudnya, oh cobalah, katanya gitu. Oh cobalah. Oh cobalah. Ngomong berapa kali lalu dia bersyahadat meninggal. Pas meninggal sahabat ketemu Rasulullah, Rasulullah tahu dengan izin Allah. Rasul nanya, apa yang kamu saksikan sebelum dia meninggal? Kata sahabat, ya Rasulullah, dia sempat ngomong, oh cobalah, oh cobalah, oh cobalah. Apakah kamu tahu apa yang dia katakan itu? Kata Rasulullah, enggak ya Rasulullah, Allahu Rasulullah a'lam, hanya Allah dan Rasul tahu tentang itu, katanya. Itu sahibmu itu, kata Rasulullah. Dia sebelum meninggal dinampakkan Allah balasan-balasan yang akan Allah berikan baginya untuk amal-amal solehnya. Ketika ditampakkan Allah tentang suatu amal yang dia lakukan pada suatu hari, ketika suatu hari, baru satu hari ditampakkan oleh Allah, dia itu punya makanan satu, Pak. Ketok pintu di rumahnya, diketok pintu, datang fakir miskin, dikasihkannya separuh buat dia. Kan sudah Masya Allah, Pak. Ketika ditampakkan Allah pahala itu luar biasa, dia bilang, oh cobalah aku kasihkan semua. Oh cobalah aku kasihkan semua. Kemudian dia pun pernah melakukan amal lagi yang seperti itu juga. Ketika ditampakkan Allah lagi pahalanya segitu, dia pun berkata, oh cobalah aku habiskan waktu semua untuk. Dia pernah baca Al-Quran. Ketika dia ngantuk, dia tutup Al-Quran, dia pun tertidur. Lalu Allah tampakkan pahala yang dia lakukan pada malam itu dari bacaan Al-Quran. Besar, luar biasa. Dia ngomong, oh cobalah aku tidak tidur malam itu, kugunakan semua untuk Al-Quran. Dan terus bermacam-macam amalnya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah selesai. Masa zira, yaitu masa waktu kita cocok tanam, sudah selesai. Tinggal panen. Ad-dunya mazra'atul akhirah, kata Rasulullah. Maka di sini Allah Subhanahu wa ta'ala lewat Rasulullah SAW terus mengajak kita untuk memperbanyak amal-amal soleh, walaupun dengan apa, terutama yang perlu kita hidupkan yaitu zikrullah. Bacalah amal-amal soleh apapun yang ringan, seperti subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, astagfirullah, salawat dan lain-lain. Semasa kita hidup ini, dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dalam keadaan apapun, kita perbanyak zikir kepada Allah. Nah, kemarin yang disebutkan oleh Imam Ghazali diantaranya adalah sunnah 4 rakaat sebelum zuhur. Fadilahnya apa? Kata Rasulullah SAW, orang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur itu
sekian ribu malaikat ikut sholat bersamanya. Sekian ribu malaikat ikut sholat bersamanya. Kemudian beliau pun menyuruh kita untuk melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Fadilahnya apa? Karena Rasulullah SAW mendoakan rahimahullah imra'an yusalli 4 rakaat qabla asar. Allah menyayangi. Kalau Allah udah sayang Pak, nikmat. Bapak aja kalau disayangi Pak Edi, misalnya wali kota kita sayang begitu Pak. Jalan masih bagus, kita minta bagus itu dibaguskan Pak. Kalau kita disayangi. Ya, masjid kita masih mentereng, masih bagus, pengen dibagus sekali, disumbang, dikasih. Kalau disayangi. Tapi kalau tidak disayangi Pak, lancur lah, miring lah, kita punya masjid, menara lah dikit lagi roboh, agak lah, belum roboh dikatakan. Kenapa? Tidak sayang. Nah Allah kalau sudah sayang sama hamba Allah, semua dunia milik Allah, semua makhluknya Allah yang ngatur semua Allah tundukkan semua makhluk patuh kepada kita bisa dengan izin Allah kalau kita sudah disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk dicintai dan sayang oleh Allah, jelas sering kali kita dengar yang paling utama dan pertama mengikuti jejak Rasulullah. Nah, di antara sunnah Rasulullah tersebut, lakukan Pak sunnah-sunnah ini. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sebelum asar. Rahimahullah, Allah menyayangi siapa seseorang yang melakukan sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar. Jadi jangan kita lalaikan, kita sunnah, lakukan itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. Fa amma man taraka nafsahu muhmalan suda ihmalan bahaim la yadri bima yastaqbilu kulla waqtin fatanqadi aktsaru awqatihi dha'i'atan wa awqatuka umruka wa umruka ra'su malika wa alaihi tijaratuka wa bihi wusuluka ila ni'imil abadi fi jiwarillahi ta'ala wa kullu nafsin min anfasika jawharun la qimata lahu id la badala lahu fa idza fata fala audata lahu. Beliau mengatakan, Imam Ghazali, fa'amman barang siapa yang fa'amman taraka nafsahu muhmalan, membiarkan dirinya dalam keadaan enggak ada kiblat, Pak. Ngambang, ngulur ngidur ke sana ke sini, enggak ada punya suatu yang amalan yang baik. Kadang-kadang gini, ikut arus aja. Arus ke kiri ikut ke kiri, ke kanan ikut ke kanan. Orang seperti ini ihmal bahaim, beliau bilang seperti apa? Seperti condongnya bahaim, hewan. Hewan itu digiring ke kanannya ikut kanan, ke kiri ikut ke kiri, disuruh ini ikut. Ya, mereka enggak punya patokan, enggak punya kiblat, enggak punya panduan. Nauzubillah. La yadri bima yastaqbilu kullu waqtin. Enggak ngerti bagaimana cara memanfaatkan waktu. Memanfaatkan waktu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Ya, kalau orang lain banyak pintar memanfaatkan waktu, tapi belum tentu dengan yang diridhoi oleh Allah. Minimal sebagaimana yang kita baca 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, kata Imam Ghazali, kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan menambah ilmu atau menambah ibadah atau menambah dengan amal-amal sosial kita, minimal gunakan untuk suatu yang manfaat untuk pribadi kita tanpa mendatangkan mudarat buat orang lain. Dengan catatan tidak mendatangkan suatu mudarat atau suatu kerusakan atau suatu yang sifatnya merugikan orang lain. Itu. La ilaha illallah. Fatanqadi aktsara awqatika dha'i'an, dan engkau jadikan habis waktu kita semuanya terbuang begitu saja. Seperti apa, orang yang hanya menghabiskan waktu banyak sekali, Pak. Kita lihat perempuan terutama, mungkin maaf istri kita, anak kita sendiri menghabiskan waktu berjam-jam di depan televisi. Berjam-jam kita lihat banyak orang, walaupun bukan dengan suatu yang haram, bukan suatu yang diharamkan oleh Allah. Misalnya banyak orang main catur, main gaplek sampai buang waktu berjam-jam. Itu ditanya sama Allah, itu buang waktu namanya. Sabah lala, enggak ada keuntungan, buang waktu begitu saja. Atau nanti tidak lama lagi musim bola kaki, buang waktu 3 jam nonton depan TV. Intabih, itu akan ditanyakan oleh Allah. Ya, akan ditanyakan oleh Allah. Apalagi kalau gara-gara kita begadang nonton TV, nonton bola 3 jam, subuh kesiangan, dituntut sama Allah itu. Jangan dianggap enggak apa-apa, dituntut sama Allah. Dan jelas itu enggak ada datang pahala sama sekali. Nonton seperti enggak akan mendatangkan pahala sama sekali. Nah,
Jadi jangan begitu. Beliau mengatakan wa auqatuka umruka, waktumu itulah umurmu, dan umurmu ra'su malika, itulah modalnya kau. Kata Imam Ghazali, umur itu modalnya kita, Pak. Jadi gunakan dengan sebaik-baiknya, jangan kita lepaskan tanpa ada menghasilkan suatu kebaikan. Wa alaihi tijaratuka, dan dengan modal itulah engkau akan bertijarah. Engkau akan berdagang, berusaha. Tijarah apa? Tijarah akhirat. Wa bihi wusuluka ila na'imil abad. Dengan itu engkau mendapatkan atau merasakan kenikmatan yang selama-lamanya di sisi Allah. Fa kullu nafasin min anfasika. Beliau mengatakan sesungguhnya dari setiap nafas kita ini, Pak. Nafasnya kita ini jauharatun, jauhar seperti permata mahal. Kalau kita narik nafas kayak tadi aja, Pak, sudah saya sering sampaikan, kita narik nafas, setiap narik nafas berzikir terus. Ada orang satu kali nggak narik nafas, nggak sempat berzikir, itu sudah membedakan kedudukan dua orang tadi. Jadi setiap nafas kalau berzikir terus sama Allah, itu sudah nilainya luar biasa tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu nafasin min anfasika, seluruh nafas daripada nafasmu itu jauharun, merupakan permata lagi matalah yang tidak ternilai harganya. Tidak ternilai harganya. La badala lahu, karena tidak ada penggantinya sama sekali. Nafas yang sudah kita hirup, Pak, itu nggak bisa diganti lagi. Sudah lewat itu. Fa idza fata fala audata lahu, kalau dia sudah lewat maka tidak akan kembali lagi. Itu kata Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu. Fala takunu kal hamaqa alladhi yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadatin amwalihim ma'a nuqsanin a'malihim. Jangan kau jadi seperti orang ahmak. Orang ahmak itu, Pak, bodoh tapi tidak mau dengar. Tong Palembang itu tekak. Itu ahmak namanya, Pak. Dia ini bodoh tapi dinasihati enggak mau. Itu ahmak. Siapa itu? Kata beliau, alladzina yafrahuna fi kulli yawmin bi ziyadatil amwalihim. Orang yang setiap hari senang gembira dengan bertambahnya hartanya. Bertambah harta, bertambah laris, bertambah luas usahanya. Wah, senang luar biasa. Tapi dia tidak pernah sedih mikirkan, ya Allah, umur aku berkurang terus. Setiap hari bertambah keuntungan, bertambah gembira, senang, tapi tidak pernah terpikir bahwasanya dengan bertambah harta setiap hari itu ma'anugsoni a'marihim, dengan berkurangnya umur kita. Kita ini masing-masing sudah dipatok, Pak. Pasti nyampe ke finish. Nah, muskilahnya sekarang kita tidak tahu finishnya kita di mana. Apa tinggal sejengkal lagi? Apa tinggal berapa meter lagi? Apa tinggal berapa jauh lagi? Tidak tahu. Kita terus memikirkan, nambah harta kita gembira terus. Tidak terpikir, mungkin semakin hari semakin mendekati ajal. Semakin hari semakin mendekati ajal. Nah, ini sering kita tidak lakukan pemikiran seperti itu. Fa ayyu khairin min malin yazid wa umru yankus. Keberuntungan apa, kata Imam Ghazali? Bertambah harta. Keberuntungan yang macam mana nak dikatakan beruntung kalau harta nambah tapi umur berkurang? Fala tafrah illa bi ziyadatil ilm au amal. Jangan kau bergembira kecuali kalau kau bertambah pada diri kau itu, bertambah ilmu dan bertambah amalan-amalan soleh. Fa innahuma rafiquka wa yashabanika fil ghabar. Kenapa? Karena ilmu dan amal ini, Pak, inilah yang bakal menemenin kita, bakal menjadi sahib kita di kuburan. Adapun harta dan kedudukan yang semakin tinggi, semakin naik pangkat, semakin gembira, ataupun harta semakin banyak, semakin kita gembira, itu tidak bakal nemenin kita di kubur. Bahkan na'udzubillah bisa-bisa mengadab kita, Pak. Kita sudah kumpulkan harta banyak, ketika kita meninggal, harta tadi digunakan anak untuk maksiat, kita dituntut oleh Allah. Nah, kita tidak bisa jamin anak aku tidak bakalan gunakan untuk maksiat. Tidak ada yang bisa jamin itu. Cuma kita bisa berharap, bersangka baik, anakku insya Allah tidak bakal melakukan seperti itu. Atau minimal harta yang banyak yang kita tinggalkan kepada anak kita tadi, itu akan menyibukkan mereka dari ingat kepada Allah. Jadi harta yang kita kumpulkan tadi menjadi sebab anak kita lupa sama Allah. Nah, ini pun kita akan menyesal, Pak. Nyesal luar biasa. Boleh kita mengumpulkan harta banyak, tapi dengan disertai pendidikan kepada anak untuk mereka selalu bisa mengarahkan harta ini benar-benar untuk menyampaikan mereka kepada Allah. Tidak sedikit banyak
anak-anak yang soleh ketika bapaknya meninggal digunakan harta bapak tadi untuk sumbang sana, sumbang sini, untuk menjadikan amal jariah buat orang tuanya. Tapi tidak sedikit pula Pak, dan mungkin banyak sekali yang sebaliknya. Bahkan yang musibah terbesar, kalau gara-gara harta yang kita tinggalkan, anak kita saling sikut, saling pukul, saling tendang. Na'udzubillah. Itu paling penderitaan yang terbesar dialami seorang mayit. Kalau gara-gara harta yang dikumpulkan, anak-anaknya pecah belah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Thumma, terus beliau mengatakan kalau sudah menjelang maghrib, tadi asar sudah beliau jelaskan kepada kita. Thumma idza asfarratis syams fajtahid an ta'uda ila al-masjid qabla al-ghurub wa tashtaghala bi tasbihin wal istighfar. Beliau mengatakan kepada kita, kalau sudah mendekati maghrib, kata beliau, maka kau bersegeralah siap-siap untuk ke masjid lagi, untuk bersiap-siap untuk salat. Kemudian sibukkan dirimu dengan memperbanyak tasbih dan istighfar. Kalau pengen lengkap, cukup kita baca subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah, subhanallah bihamdi subhanallah azim astaghfirullah. Itu ada tasbihnya, ada tahmidnya, dan di situ ada istighfar. Perbanyak istighfar menjelang maghrib ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu setiap hari mengutus 2 malaikat yang bergantian tugasnya. Jadi kita ini kalau pabrik itu oplosan Pak, ada yang bekerja pagi sampai maghrib, balik dan yang lain lagi. Nah malaikat Allah pun begitu. Mereka ada ditugaskan Allah bekerja dari pagi semenjak terbit fajar sampai maghrib, mencatat amal-amal manusia. Setelah itu mereka kembali setelah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan laporan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berganti. Satu malaikat naik, turun malaikat yang kedua, mencatat amalan manusia dari semenjak maghrib sampai terbit fajar. Nah, dengan istighfar kita setiap menjelang maghrib, itu akan menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan pada hari tersebut, sehingga ketika dilaporkan amal kita dalam keadaan bersih. Yang mana ini pun merupakan daripada anjuran atau perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan fa inna fadla hadzal waqt ka fadli ma qabla tul'i syams. Sesungguhnya fadilah sebelum maghrib itu Pak, sama seperti fadilah sebelum terbit matahari. Kita ingat fadilah sebelum terbit matahari itu Rasulullah mengatakan, barang siapa yang sholat subuh, setelah sholat subuh dia duduk di tempat ibadahnya, berzikir, bertahmid, bertasbih ataupun apalah dari amal baik dia lakukan sampai terbit matahari. Setelah yakin terbit matahari, muncullah waktu isyraq, dia melakukan sholat 2 rakaat. Itu fadilahnya mendapatkan ganjaran pahala seperti orang yang melakukan haji dan umrah secara sempurna. Bahkan Rasulullah mengatakan bersama Rasulullah. Memang berapa antum yang luar biasa, antum capek luar biasa. Kalau mau duduk kita menunggu dari habis subuh sampai terbit matahari. Nah fadilahnya luar biasa. Begitupun sebelum maghrib, kata Imam Ghazali. Sebagaimana firman Allah, qala Allah Ta'ala azza wa jalla, wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah kamu kepada Allah sebelum tulu'i syams, terbitnya matahari, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenamnya matahari. Orang banyak istighfar Pak, itu fadilahnya luar biasa. Terus terang di antaranya wong banyak istighfar, rezekinya dilancarkan Allah. Istighfar lah.
kita bacalah sebelum itu sudah
ada orang ngelihat, sholat. Nabi yang kedua, kita lanjutkan lagi pada pertemuan malam Kamis yang akan datang. Yang mengurus Al-Fatihah dulu, kami bersyukur kepada Allah Hadrat Rasul Ali bin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kutub wal munawwar salah hadis wal rasul wa ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad bin Ali wa sallallahu alaihi wasallam sadar sallallahu alaihi wasallam juga Muhammad bin Ghazali dan Syekh Abdul Ma'in qala ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa nabiyina wa alihi wa sahbihi wa sallam Fatihah.